Jadi ini adalah presentasi kedua kami ya, setelah kami presentasi di DPP kemarin, hasil survei untuk provinsi maupun kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kami dari LSI ya, Lingkaran Survei Indonesia (DNIJA), diminta untuk melakukan survei partai untuk tahap 1 ya di Provinsi NTB. Dari total semua kabupaten kota tadi plus provinsi, tadi sudah dijelaskan ada 2 kabupaten yang tidak berjalan. Dan yang pertama memang secara umum kalau kami lihat di antara semua kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, NTB, di luar KLU dan Kota Bima ya. Dari sisi kontestasi pilkada kabupaten kota itu yang kita lihat sudah bisa dibilang cukup konklusif lah ya. Hasilnya adalah Kota Mataram ya. Karena Kota Mataram terlihat istilah kita hanya matahari tunggal tuh di Kota Mataram. Karena Pak Wali Kota, Pak Mohan begitu powerful hasil surveinya, baik dari sisi tingkat kepuasan pemilih maupun dari sisi tingkat elektabilitas ya. Bahkan kalau kita lihat simulasi elektabilitas ya, ketika namanya diperkecil itu angkanya sudah sangat tinggi ya. Satu-satunya calon yang bisa mendekati, bisa melawan beliau hanyalah wakil wali kota ya. Itu pun masih jauh, dan ini adalah paket yang sama ya, sama-sama dari Golkar ya, dengan angka yang untuk Pak Wali Kota sendiri sudah sangat powerful ya. Yang kedua, untuk provinsi kita lihat memang situasi pilkada 2024 untuk provinsi NTB ini juga masih dinamis ya. Dari hasil kita terlihat petahana Pak Zul masih di atas. Namun hasil ini bukanlah hasil yang menggembirakan untuk seorang petahana ya. Karena kita biasanya punya survei untuk petahana, biasanya petahana itu dengan angka tertentu ya. Dia seharusnya secara elektabilitas mungkin harusnya mirip dengan Kota Mataram ya kalau untuk petahana ya. Sudah di angka yang sangat powerful, tapi kalau kita lihat NTB ini untuk provinsi walaupun Pak Zul masih di atas, tapi angkanya bukan angka ideal untuk seorang petahana ya. Jadi masih terbuka pertarungan untuk NTB, dan kita lihat ada beberapa nama yang cukup bisa untuk menjadi pesaing petahana ya. Yang lain untuk kabupaten kota yang lain di NTB kita lihat ya sama ya, dinamika di masing-masing kabupaten kota berbeda, tapi umumnya pertarungannya masih masih sangat terbuka. Dan kita lihat nanti mungkin di survei kedua dan survei ketiga ya, karena ini waktu masih panjang. Biasanya mungkin setelah pendaftaran kita bisa lihat perkembangan dan dinamika elektabilitasnya. Iya, kalau kita lihat dari sisi ruang ya, artinya tadi yang saya sampaikan bahwa petahana di provinsi NTB ini bukan petahana yang dari sisi elektabilitas bukan angka yang ideal untuk petahana ya. Mungkin saya pikir clue-nya itu ya, artinya kalau bukan angka yang ideal, sebetulnya dia membuka kesempatan bagi penantang-penantang atau pesaing yang ingin maju bahwa ada kans untuk melawan petahana ya. Karena kalau kita lihat fenomena pilkada, kalau orang lihat kansnya kecil untuk melawan petahana, itu kan umumnya dinamika pilkadanya tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau kemudian angka petahananya bukan angka yang ideal, terbuka peluang untuk melawan, saya pikir itu membuka ruang bagi siapapun termasuk Partai Golkar. Apalagi tadi mungkin pertama sebagai pemenang pemilu di legislatif ya, Golkar sebetulnya punya, dari hasil survei, punya potensi calon-calon kepala daerah ya. Di sana kan ada Pak Mohan di Mataram ya, kemudian ada Ibu Linda di Bima ya, ada Pak Suhaili ya di mantan Bupati Lombok Tengah ya, maupun mungkin tokoh-tokoh yang lain yang masuk ke Partai Golkar ya. Karena Golkar kalau secara historis kan punya, selain kader internal, mungkin juga terbuka komunikasi bagi calon eksternal ya. Artinya kalau kemudian nanti muncul satu nama dan
secara partai solid untuk mendukung, saya pikir kansnya ada. Kansnya sangat terbuka ya, tergantung nanti kembali ke mesin partai sendiri dalam mendorong nama ya. Tapi secara spesifik memang kita lihat semua nama punya potensi di internal Golkar ya, punya potensi untuk maju, karena sekali lagi posisi petahana ini bukan petahana yang ideal secara elektabilitas, walaupun memang hasil surveinya masih di atas paling tinggi. Termasuk Bu Romi ya, tidak hanya Dr. Zul. Petahana juga. Iya, termasuk karena gini, kalau petahana itu dalam pertarungan pilkada, yang bisa kita anggap petahana yang betul-betul ini kan petahana gubernur atau petahana wali kota, petahana bupati ya. Wakil kan ketika masih ada petahana bupati atau petahana wakil gubernur, biasanya kan posisinya memang tidak setangguh petahana wali kota atau petahana gubernur ya. Jadi tapi hasil itu menunjukkan juga bahwa ya tadi sekali lagi bahwa petahana gubernur belum di angka yang kokoh sebagai seorang petahana. Oh ya, memang angka detailnya mohon maaf nanti bukan di kewenangan kita di LSI, karena kita hanya memberikan data ini ke DPP dan DPD ya, nanti bisa dikonfirmasi ke DPD maupun DPD, karena kewenangan untuk membuka itu nanti di DPP maupun di DPD ya. Tapi yang bisa kami jelaskan, pertama terkait soal petahana yang ideal itu biasanya dua syarat ya. Pertama, secara elektabilitas dia di atas 50% ya, atau minimal kalau di tertutup, pertanyaan simulasi pertama tertutup dengan banyak nama ya, minimal dia sudah di atas, selisih dengan calon lain itu sudah di atas 30% ya. Kalau ini kita lihat selisihnya masih belum ideal. Jadi sekali lagi hanya bisa kita sampaikan hanya gambaran umum saja bahwa untuk level provinsi pilgub petahana bukanlah masuk ke kategori petahana yang kokoh secara elektabilitas ya. Kedua, kalau untuk internal Golkar, saya pikir di empat nama yang muncul itu punya potensi yang sama ya, dari sisi elektabilitas ya, dari nama yang kemudian ditugaskan di Partai Golkar itu ya. Mungkin itu saja.